Tabi pun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Pabrik triplek di Tulang Bawang Barat terbakar, pemadaman diwarnai cekcok mulut petugas damkar dengan pemilik pabrik. Dua bakal calon gubernur Lampung mendaftar di hari terakhir pendaftaran. Berkah penggali sumur kebanjiran pekerjaan di musim kemarau. Kebakaran besar melanda sebuah pabrik triplek di Desa Cahyorandu, Kecamatan Pagar Dewa, Tulang Bawang Barat, Lampung, Rabu petang. Api cepat membesar karena banyaknya tumpukan kayu sebagai bahan baku triplek yang mudah terbakar. Selain petugas, pemadaman juga dilakukan oleh para pegawai dan pemilik pabrik. Petugas menurunkan 3 mobil damkar ke lokasi. Namun petugas damkar nyaris ngambek dan meninggalkan lokasi sebelum api padam karena kesal beberapa kali diprotes dan dipaksa diatur oleh pemilik dan keluarga pemilik pabrik. Biarin aja suruh nyiram sendiri dia gimana kebakar. Nyiram aja. Kebakaran terjadi hingga malam dan api masih sulit dipadamkan. Sebuah alat berat milik pabrik juga dikerahkan untuk menyelamatkan bahan baku pabrik yang belum terbakar. Sampai saat ini kita berusaha untuk 3 kendaraan kita turunkan semua, karena 1 unit masih dalam perjalanan, 2 unit sudah melaksanakan penyemprotan dan sekarang lagi pengisian tangki yang berikutnya gitu. Mungkin ada tingkat kesulitan seperti apa, Pak? Tingkat kesulitan karena memang situasi yang sangat sempit gitu kan. Kemudian yang dibakar juga kayu ya kan, jadi api cukup besar gitu kan. Ini pabrik apa sih Pak yang ini Pak? Sepengetahuan saya pabrik SJR apa-apa. Belum diketahui persis penyebab kebakaran, namun api pertama kali muncul dari tempat limbah kayu yang menjalar ke gudang dan pabrik. Pada Kamis pagi, kebakaran sudah padam. Kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa dan luka, namun kerugian korban ditaksir mencapai miliaran rupiah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Solar ya? Tim Inafis Polresta Bandar Lampung Kamis yang menggelar olah tempat kejadian perkara peluru nyasar yang mengenai seorang mahasiswa magang di kantor Bawaslu Lampung di Jalan Morotai, Kecamatan Wayahali. Korban menderita luka bakar di tangannya dan sempat dirawat di rumah sakit. Peluru yang mengenai korban jenis Gotri yang diduga berasal dari senjata gas atau airsoft gun. Kejadian peluru nyasar itu terjadi pada Rabu siang. Saat itu, para komisioner Bawaslu sedang berada di kantor KPU. Saat kejadian, korban dan 2 temannya sedang makan siang di teras lantai 2 dan terkena peluru nyasar yang diduga berasal dari arah gedung di samping Bawaslu. Peluru nyasar atau menembak atau tertembak kita belum paham kan. Begitu kejadian langsung koordinasi karena memang ada petugas pengamanan di sini, langsung kita koordinasikan dan pihak kepolisian langsung sikap melakukan penyelidikan terkait itu. Jadi sampai hari ini ya kita serahkan sepenuhnya kepada polisi. Jadi teman-teman PKL itu ada 3 orang lagi makan di lantai 2 di teras itu. Nah di saat makan itu ada kejadian itu. Terus ada insiden itu. Jamnya memang dia itu anak PKL. PKL. Jamnya jam berapa sih?
Jam 12.10 kalau siang. Nah, artinya kalau untuk sementara berarti ini tidak ada murni kejadian peristiwa ya, bukan tidak ada kaitan dengan politik saat ini pilkada ya. Kan pihak kepolisian kan secara sigap beliau melakukan penyidikan, kita lihat apa motif dan seterusnya. Pada Kamis siang, korban peluru nyasar sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Kejadian tersebut diklaim tidak mengganggu pelayanan di kantor Bawaslu. Sedangkan untuk pelaku penembakan masih dalam penyelidikan polisi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Tak hanya di kabupaten, jalan rusak juga terjadi di ibu kota Lampung, yakni di Bandar Lampung. Di antaranya Jalan WR Supratman, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Tulbutung Barat. Di sepanjang jalan ini banyak yang berlubang besar dan dalam yang dapat membahayakan keselamatan warga, khususnya pengendara motor. Menurut warga, kerusakan jalan sudah terjadi sejak lama, namun belum kunjung diperbaiki oleh Pemkot Bandar Lampung. Supaya tidak mencelakakan pengendara, warga sekitar berusaha memperbaiki jalan secara swadaya dengan menimbun jalan berlubang menggunakan semen dan tanah. Hampir setahunan lebih. Tapi sampai saat ini belum ada perbaikan ya dari Pemkot? Belum, ya masih ditambal-tambal aja suka gitu. Nah, untuk penambahan sini memang dari warga atau memang dari pemerintah, Bu? Kalau nambal mungkin itu warga setempat lah, kalau nambal-nambal itu mungkin takut mengganggu lalu lintas juga, takut terjadinya kecelakaan. Jadi ditambal buat sementara aja. Tapi kalau kita ketahui memang sering terjadi kecelakaan nggak sih, Bu, di situ, Bu? Ya masalah di sininya sampai sekarang kayaknya pribadi saya mah belum dengar gitu. Mengganggu sekali lah, karena kan kalau kita kadang ke pasar lalu lintas, kadang antar jemput anak sekolah juga kan setiap harinya lintasnya di situ. Takutnya kan terjadi kecelakaan, kita kan selalu mencari celah yang bagus. Kadang kalau orang ngambil posisi di tengah semua kan takutnya ya itu terjadi kecelakaan. Kalau aku sendiri pernah lihat sendiri, saya belum pernah ini. Nggak tahu kalau yang lain ya. Tapi harapan kita sendiri gimana sih, Pak? Ya pengennya sih jalannya ya bagus, nggak ada bolong-bolongnya gitu kan. Warga mendesak Pemkot Bandar Lampung segera memperbaiki jalan sebelum menimbulkan korban jiwa. Pada momentum pilkada tahun ini, warga berharap wali kota yang terpilih nantinya peduli dengan perbaikan jalan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Metro, Ferdi Marzuli, divonis hukuman 1 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah karena terbukti melakukan korupsi proyek instalasi pembuangan air limbah atau IPAU. Pada proyek tersebut, Ferdi berperan sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK. Vonis hukuman dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung pada Kamis pagi. Pihak terpidana menyatakan menerima vonis tersebut sebab lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Ferdi dihukum 1 tahun 4 bulan penjara. Ferdi Marzuli ST bin Abdul Fadli Sanusi tersebut di atas terbukti serasa meyakinkan bersalah tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebenarnya dalam dakwaan pasal 1 subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ferdi Marzuli ST bin Abdul Fadli Sanusi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Terima ya. Sudah terima ya. Jadi tidak keberatan, terdakwa tidak keberatan. Dan memang kalau untuk kerugian negara memang dia tidak mampu. Gitu Bang ya. Tapi kita cocok Bang pasti Bang. Iya. Nanti kita coba nanti pelajari kembali apakah kita melakukan peninjauan kembali atau bagaimana. Ya. Jadi kita terima Bang ya. Iya, terima. Terima. Kasus korupsi proyek IPAL Pemkot Metro tahun 2021 tersebut menyeret 2 orang jadi terpidana. Mereka yakni Ferdi selaku PPTK proyek dan satu lagi Wiyanto, ketua kelompok swadaya masyarakat di Kelurahan Hadimulyo, Metro Timur. Dari nilai proyek 1,2 miliar rupiah, negara dirugikan sebesar 390 juta rupiah.
Modus terpidana adalah menggelembungkan anggaran untuk belanja material dan membuat laporan penerima upah pekerja fiktif. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Membenarkan bahwa terdapat bernama Ferdi. Terdapat